Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Cerita dari Cinta Story berjudul Cinta yang Bodoh, part 8. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 8. Di rumah gak ada siapa-siapa. Ayo masuk, ucap Arsya lalu berjalan menuju pintu rumah itu. Namun aku masih mematung berdiri di tempatku. Aku merasa takut. Tak ada siapapun dalam rumah Arsya. Kalau aku masuk, hanya ada kami berdua. Aku takut terjadi sesuatu. Kenapa diam saja? Ayo masuk. Gak usah takut, ucap Arsya lagi menghentikan langkahnya dan berbalik ke arahku. Enggak, aku kesini cuma mau bicara sama kamu. Kita bicara di sini saja. Tolakku sedikit tegas. Ya ampun, kamu lihat keluar. Orang di luar pagar bisa saja melihat kita di sini. Mau bicara kan? Aku terdiam mengangguk perlahan. Kemudian Arsya berjalan ke arahku, lalu menarik tanganku sambil berjalan masuk ke dalam rumahnya. Bukan hanya ke dalam rumahnya, tapi dia terus menarikku sampai ke dalam kamarnya. Kemudian melepaskan tanganku lalu menutup pintu kamar itu. Kita bisa bicara di ruang tamu. Kenapa mesti di kamar kamu? Jangan macam-macam, Arsya, ucapku ketakutan. Arsya langsung memelukku dengan erat. Jangan takut, aku cuma kangen sama kamu. Aku gak akan macam-macam, ucapnya semakin memelukku erat. Aku merasakan tubuhnya yang hangat. Aku sangat mencintainya dan juga merindukan dia. Sampai aku lupa bahwa ada hal penting yang harus aku bicarakan. Arsya perlahan melepaskan pelukannya, menatapku lalu mencium bibirku. Kemudian beralih mencium leherku. Namun aku langsung mendorongnya. Ini sudah tidak wajar menurutku. Kenapa? Tanya Arsya. Aku gak bisa. Ini sudah terlalu jauh. Gak pantas, balasku. Oke, baiklah. Aku gak akan gitu lagi. Maaf ya sayang. Aku terlalu kangen sama kamu. Apalagi kita gak pernah ada kesempatan berdua kayak gini. Sudahlah, lupakan saja. Aku kesini karena aku udah tahu semuanya. Tapi aku mau dengar langsung dari kamu. Siapa perempuan itu? Perempuan yang mana? Arsya terlihat panik, tapi aku semakin bisa membaca ekspresinya, bahwa dia masih ingin berusaha menutupi semuanya. Perempuan yang buat kamu berubah. Kamu bahkan sampai tidak ingat bahwa kamu sudah punya pacar, balasku kesal. Arsya terdiam memikirkan sesuatu, kemudian duduk di tepi kasurnya, dan aku terus menunggu dia mengatakan sesuatu. Aku masih berharap kalau itu semua tidak benar, tapi Arsya masih diam saja. Dia tak menyangkal, tapi tidak juga mengakui. Maafkan aku, Mita, ucapnya lirih sambil menundukkan wajahnya. Mendengarnya minta maaf seperti itu menandakan bahwa semuanya memang benar. Dia memang selingkuh dan aku merasa sangat sakit mendengarnya. Jadi benar ya, aku sangat berharap kalau kamu setia, tapi ternyata aku sekarang tahu orang seperti apa kamu. Maafkan aku sayang, aku hanya merasa kesepian karena kamu jauh. Itu sebabnya aku minta kamu pindah sekolah supaya kita bisa lebih sering ketemu. Aku capek dengan hubungan jarak jauh ini. Tapi aku sayang sama kamu. Jadi aku bingung harus bagaimana. Aku berusaha menyembunyikan ini. Tapi aku tidak tahan. Aku tidak bisa berbohong sama sekali walaupun aku berusaha menutupi semuanya. Mungkin kedengarannya jahat. Tapi aku lebih baik jujur. Aku sebenarnya gak bisa hanya dengan satu wanita, ungkap Arsya.
Rasanya sakit sekali menerima kejujuran Arsya. Aku menghargai kejujurannya, tapi itu sungguh menyakitiku, hingga tangisanku semakin pecah. Mita, aku mohon maafkan aku. Sekarang kamu tahu kalau aku tidak bisa membohongi kamu. Setidaknya kamu percaya kalau aku benar-benar sangat mencintai kamu. Dan aku tulus sama kamu. Bahkan di antara semua wanita yang pernah menjalin hubungan dengan aku, hanya kamu yang berbeda. Hanya kamu yang membuat aku merasa sangat nyaman dan bahagia. Kamu juga wanita yang paling tulus, ungkapnya memegang kedua tanganku. Aku tahu dia tidak berbohong dengan apa yang dia katakan barusan. Karena selama aku bersamanya, aku sudah cukup sangat mengenalnya. Dia memang tidak bisa berbohong padaku. Entah kenapa. Bahkan saat dia sudah terlanjur berbohong, dia sendiri yang pasti akan mengungkapkan kebenarannya. Namun saat ini percuma bagiku mendengarnya. Karena jika dia tak bisa hanya dengan satu wanita saja, itu artinya dia akan selalu menduakan aku dan menyakiti hatiku. Cinta seperti apa yang dia miliki sampai dia masih bisa mencintai wanita lain saat masih mencintai aku? Kita putus, ucapku menghentakkan tangannya lalu berbalik dengan cepat ingin membuka pintu. Namun dengan cepat pula Arsya menarikku ke arahnya. Shh, ada yang datang. Kamu tunggu di sini. Kita bahas nanti lagi. Jangan keluar sebelum aku kembali, ucapnya berbisik. Aku memang sekilas mendengar suara mobil, tapi kupikir bukan di rumah ini. Namun sekarang aku mendengar suara orang berbicara. Sepertinya mereka orang tua Arsya. Aku semakin takut. Bagaimana mungkin aku keluar dari sini? Kenapa juga aku tadi tidak bersikeras untuk keluar dari kamar ini dan bicara di luar saja? Kalau sudah seperti ini, aku tidak mungkin memperlihatkan diriku keluar dari kamar seorang pria. Arsya, aku takut. Aku mau pulang, ucapku memegang lengannya. Iya, tenang dulu. Aku keluar dulu lihat situasi. Kalau sudah aman, kamu bisa keluar, ucap Arsya. Aku mengangguk dengan perasaan cemas. Arsya pun melangkah menuju pintu kamar. Tapi belum sampai Arsya membukanya, pintu itu dengan cepat terbuka oleh seseorang dari luar. Arsya, Mama bawakan kamu, ucap seorang wanita parubaya yang tak lain adalah Ibu Arsya. Kalimatnya terjeda saat matanya langsung tertuju ke arahku. Gawat, ketahuan. Bagaimana ini? Ibunya Arsya pasti mikir macam-macam karena aku dan Arsya berada dalam satu kamar yang tertutup saat tak ada orang lain di rumah itu. Apa yang harus kulakukan? Ucapku dalam hati. Seketika suasana menjadi tegang. Aku dan Arsya kebingungan, panik, dan tidak tahu harus berbuat apa. Arsya, kamu ke dalam dulu bantu papamu kerja sesuatu, ucap ibunya memecahkan keheningan, tapi matanya terus tertuju padaku. Tapi sekarang, pinta ibunya tegas. Sepertinya ibunya sengaja menyuruh Arsya keluar. Tapi bagaimana dengan aku? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang akan ibunya Arsya lakukan padaku?